Gue kenal gitu santet bro. Iya, gue ngeliat bayangan kan tuh orang lagi buat lingkaran, buat ritual santet gue. Sesak napas gue kan. Coba deh minjem HP itu deh, rekam suaranya biar lebih jelas. Minjem HP. Jadi nanti ini ya, proses aja. Terus gimana tadi? Lanjut. Apa lu santet? Lu main santet dulu? Enggak, disantet sama orang. Lu disantet? Iya, sama beberapa orang kan. Gue Enggak, katanya nggak ada masalah, tapi lu kayaknya banyak masalah gitu. Lu bilang nggak tahu mereka kenapa mau nyantet gue kan, mau matiin gue kali. Terus gue bilang gini kan, ya udah gue berdoa kan, gue baca doa, ya udah gue lawan. Puas. Muntah darah, gue ngeliat dalam bayangan gue muntah darah tuh. ini ngelawannya di mana ini? Hah? Ngelawannya di mana? Di mimpi? Enggak, ngelawan dalam perang lo gitu. Di mana tuh? Jadi kan gue tidur ya, gue mau tidur di atas, Datang. di atas. Sesak napas gue kan, ya kan. Gak biasanya gue sesak napas gini kan. Terus gue ngeliat dalam bayangan gue ada beberapa orang tuh kayaknya buat lingkaran mau nyantet gue. Bukan mau nyantet, tapi nyantet gue. Dia nyantet gue. Dia lagi mau tidur terus ada lingkaran di mana? Hah? Ada lingkaran di mana? Dia buat lingkaran. Oh, Lingkaran. ini black hole. Iya, Hah? lingkaran gitu, black hole ya. Lingkaran hitam gitu kayak gitu kan. Iya. Nah, dia buat ritual gitu. Terus nyerang gua ngerasa nih gua diserang, santet. Gua baca doa gua. Lagi pula kan gua punya bulu singa sama Krisnaga bro. Gak tau datang dari mana tuh. Serius lo? Iya, masih gua simpen. Dan itu direbutin sama banyak orang. Sekarang masih ada? Iya, gua simpen. Taruh mana? Pokoknya ada lah rahasia. Bulu singa sama Krisnaga. Bulu perindu. Bulu singa. Oh. Bulu singa. Tapi lu nggak main bulu perindu? Enggak, gua nggak main. Lu Itu kan khusus buat ini, pelet. Oh, pelet. Iya. Lu tahu juga ya? Tahu lah, bulu perindu, mani gajah. Oh iya. Iya. Pansalnya dulu yang banyak yang naksir lu ya? Hah? Lu main itu juga ya? Apaan? Dulu. Siapa? Lu main itu juga ya? Gua banyak naksing. Iya. Langsing. Enggak, Naksir. naksing. Enggak. Gua bilang gini. Banyak cewek yang gua deketin, ada yang bilang gua ada kurang-kurangnya, ada rada-radanya. Tapi ngomong-ngomong gigi lu kenapa itu ya? Yang mana? Oh bolong. Yang tengah? Iya. Patah? Dulu nggak kayak gitu kan? Enggak, Kenapa itu? patah. Ribut. Yang ini berantem gara-gara cewek yang di sini. Empat. Kalau itu mah nggak masalah, di sini nggak kelihatan. Ini itu jelas banget, itu gede gitu loh. Ini. Hilang. Iya, patah gara-gara makan daging. Aduh, ada aja. Kok Makanya. bisa lu masih muda Iya, patah? makanya. Terus gue bilang gini kan. Daging "Denger lu." babi ya? Hah? Daging babi ya? Iya, daging babi. Gue bilang gini kan. Gue santet gini kata gue. Aduh, parah deh. Gue berdoa kan. Terus gue lawan, muntah darah. Gue lihat di bayangan itu kan. Wah. Ada apa tuh? Hah? Ada sosok nggak? Apa? Ada sosok nggak? Gak ada. Gak ada sosok. Jadi gue ngeliat Energi. bayangan di bayangan gua gitu ya mereka tuh muntah darah semua istilahnya, kayak kagak mempan lah gua disantet Berarti kondisinya lu melek apa tidur? gitu. Itu setengah sadar, nanti nggak setengah sadar, mata gini Pasti. mata gini gitu, Oh gitu. setengah sadar. Terus yang lawan roh lu? Iya, yang lawan roh gua disantet kan, gua pas muntah darah. Gue bilang gini kan, kenapa nih orang-orang pada nyantet gua? Gue bilang itu apa salah gua? Lo tau datangnya bulu singa sama Kris macan itu dengan secara gaibnya bro. Iya, secara gaibnya. Kalau dibilang, Nongolnya di mana tuh datangnya? ah, Datangnya tiba-tiba di mana? datangnya itu jadinya gini bro. Waktu itu pernah ada ya, jadi waktu itu gua gimana ya dibilangnya, gua nggak bisa tidur ya kan, malam-malam
terus gue berdoa, terus ada suara bilang gini, kamu bangun, ambil itu yang jatuh dari langit, itu barang pusaka kamu, jaga baik-baik, jangan sampai diambil oleh orang lain, katanya gitu. Bener bro, Ada di mana tuh? di depan sini, halaman sini. Gua keluar jam 1 pagi, gua keluar, gua diem nyokap sama bokap udah tidur kan, gua ambil ya itu bulu singa sama keris naga. Terus gua dikasih Kris naga tuh Kris bentuk naga. naga. keris segini kecil bentuknya, keris dia lengkuk gini tapi ada naganya gini. Oh, ada naga. Terus gue bilang gini kan, ini kok barang pusaka apa nih, kata gue, ada suara kayak gitu. Terus gue berdoa lah kan. Di dalam mimpi gue dikasih tahu itu pusaka kamu, hati-hati memakainya dan jangan sampai orang mengambilnya, bahaya, bisa lo gunakan lagi. Nanti kamu akan mengajarkan beberapa ilmu kepada banyak orang, kata dia gitu dalam mimpi. Benar, gue dikasih tahu. Gue bilang gini, masa iya sih? Gue antara iya sama enggak bro. Percaya atau nggak percaya? Iya, gue bilang gini, masa iya sih? Gue berdoa lagi. Itu di omonginnya di mimpi apa enggak, yang tadi yang ngasih tau lu jangan dikasih orang lain ini bla 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 bla. Itu gitu. Ya, itu dikasih taunya lewat via mimpi apa memang Suara. Ada suara. Apa posisi lu sadar? Gua sadar tapi ada suara yang jadi bukan lewat mimpi, jadi bukan. Lu lagi melek nih, sadar, terus ada tiba-tiba ada suara di kuping gitu. Iya kayak gitu. Terus gue bilang gini, ini ada apa nih kok kayak gini ya, gue bilang gitu. Terus gue berdoa kan, nah pas gue berdoa gue tidur dikasih tahu dalam mimpi itu barang pusaka kamu, hati-hati, nanti ada lagi pusaka yang lain akan jatuh, kata dia gitu. Lupa. Lu masih hafal ya dia ngomong apa ya? Siapa lu? Oh, siapa? Dalam mimpi gue itu kayak malaikat bro, dia datangin gue, malaikat putih, pokoknya putih gitu deh, besi. Terus dibilang gini lagi, hati-hati, gitu kan. Jangan bodoh jadi orang. Katanya bodoh bener. Enggak, gua nggak bodoh banget. Oh iya. Gua nggak bodoh banget. Itu kan dulu kan, pas lu masih punya banyak duit kan? Apa? Kondisinya? Apa itu belum udah kejadiannya udah lama apa masih? Waktu bokap masih hidup lah. Wah itu udah lama banget, masih 2000 suksesnya itu malu. Masih banyak duit lu itu. Iya, tapi sekarang ini juga kalau dibilang barang itu masih ada, gue simpan. Gue nggak mau. Tapi nggak lu otak-atik lah, lu taruh di suatu tempat gitu. Iya, gue nggak mau itu jatuh ke tangan orang yang salah. Dan itu banyak direbutin banyak orang. Tapi biasanya kalau kayak keris gitu harus dimandiin. Iya, gua kasih minyak izaparon sambil gua taruh lagi. Nggak minyak zaitun. Enggak, minyak izaparon sama minyak apa lagi tuh yang satu lagi tuh yang di tukang kembang. Pokoknya gitu deh. Minyak putih. Bukan. Minyak apa sih itu namanya, gue lupa. Minyak apa? Minyak apa? Mistik. Iya. Minyak mistik. Iya. Emang ada minyak mistik? Ada. Gua urapin kayak gitu. Terus gue bilang gini kan. Ini kok kayak gini ya? Kenapa ya gua dapet pusaka kayak gini ya? Gue bilang gitu kan. Nih. Sama persis juga kayak si Ijal teman gua itu. Kenapa? Dia juga cerita dapat keris. Dia tuh dari mimpinya dia didatangin sama seorang. Keris apa? Ya gua nggak tahu, intinya benda lah, Bas. Bener tuh, pas bangun ada di bawah kolong tempat tidurnya, dan itu tuh kalau misalkan disimpan itu setiap malam tuh goyang gerak-gerak dulu katanya lemarinya. Kan ditaruh lemari nih. Setiap malam tuh lemarinya duk. Tujuannya buat apa fungsinya? Ya itu dikasih. Intinya dia tuh setiap waktu, setiap bulan itu dia nambah panjang katanya. Apanya? Kerisnya. Lu nggak nambah panjang? Kerisnya nambah panjang, pedang jadi kecil jadi panjang. Iya. Lu nggak nambah panjang gitu? Enggak. Kan pendek kan? Tapi gue dikasih tahu fungsinya itu. Maksudnya itu setiap lu simpen nggak goyang-goyang gitu? Enggak. Dia kan kalau ini dari ceritanya si teman gua kan, dia kan
pas nyimpen pasti selalu ditaruh lemari nih, pasti lemarinya duduk. Enggak, kalau gua enggak. Itu harus dipisah. Soalnya pernah gua gabungin ya kan. Di lemari baju gua. Keluar dari lemari baju gua, berantem mereka berdua. Singa sama naga itu. Oh, berantem. Iya, gua bilang, "Wah, ini bahaya nih." Lu Pisahin. lihatnya berantemnya gimana tuh? Jadi gua simpen di lemari baju kan, Sama bareng. ya di atas waktu itu. Heeh. Lemari baju gua yang kayak ginian. Keluar dia. Keluar. Iya, keluar dari lemari baju itu. Heeh. Terus gua ngeliatnya gini. Setengah sadar. Iya, sana. Gila apaan tuh? Pak. Maksudnya Bulu singa yang sama cuma yang berantem cuma bulunya doang sama kerisnya terbang gitu. Iya. Enggak sosoknya. ya kalau dibilang ya mereka berantem gitulah. Sosoknya gua ngeliat dalam mimpi. Jadi singa sama naga itu berantem. Dalam mimpi gua ngeliat. Gua bilang gini, "Ya ada apa nih?" kata gua gitu kan. Ya udahlah. Gua bilang gini lagi kan. Kok pusaka kaki gini datangnya sama gua ya gitu kan. Ada dia terus di dalam mimpi dikasih tahu juga, engkau nanti akan jatuh lagi pusaka yang lain, tapi itu bukan punya kamu, punya teman kamu. Dia bilang gini lagi, katanya gini kan, kau harus cari temanmu itu dan kasih kepada dia gini. Jangan kau miliki semua pusaka itu katanya gitu bro. Jadi dikasih tahu lah katanya ada apa samurai panjang. Terus kayak kapet, kayak semacam kapet tapi kayak sajadah gitu kan. Terus ada batu bulat warna putih sama warna hitam. Terus ada lagi apa keris. Pokoknya gitu deh. Pokoknya ada berapa gitu kan. Ya udah gue bilang gini bro. Gue bilang gini kan. Kalau kayak gitu itu pusaka bukan punya gua, punya temen gua kali, punya orang yang memilikinya. Tapi siapa orangnya? Gue bilang. Gue nggak mau ngasih kepada sembarangan orang, takut disalahgunakan kan gitu kan. Ya udah, makanya gue bilang gini kan, yang iya itu benda pusaka yang gue punya itu gue simpen baik-baik bro. Gue nggak mau diambil sama orang lain, dan gue harus kasih pusaka yang dibilang pedang panjang samurai sama kayak kapet gitu pada temen gue yang punya, yang memilikinya, bukan orang yang nggak berhak ya. Takutnya disalahgunain. Soalnya gini bro ya, ada orang. Tapi gini nih, Apa? selama lu nyimpen benda pusaka itu, hal apa yang berpengaruh dalam hidup lu gitu? Apa maksudnya pernah nggak lu pakai lah itu benda pusaka dalam kehidupan lu? Apa cuma lu simpen aja? Enggak, pernah gue pakai. Buat? Waktu itu apa ya? Waktu itu kok nggak salah gue pakai buat apa ya? Datangin emas. Iya, emas batangan, dola kayak Kanjeng Dimas gitu, dola, mata uang yang lain gue bisa datengin. Bener? Iya bener, gue nggak bohong. Sekarang Chris masih ada? Masih gue simpan. Kenapa nggak lu pakai untuk manggil emas batangan lagi? Dan sekarang lu jadi kaya. Buat apa? Sekarang gini ya, ANZ itu ANZ, lo percaya itu bank gua? ANZ itu bank dari dulu gua diri. Ya tapi yang ngurus bukan gua. Suatu saat nanti gua bakal urus tuh bank ANZ. Di situ mas gua, dolar, uang semua gua simpan di situ semua. Sekarang? Iya ANZ. Masih ada? ANZ. Masih ada bang ANZ. Gua waktu itu datang kan ke sana, ya kan. Terus dibilang gini bro, ini bukan punya lu lagi, kata ada orang ngaku yang bilang gitu. Apa-apaan lu? Ini masih punya gua, bang gua bilang gitu kan. ANZ tuh nama gua Anjas kemudian. ANZ Australia New Zealand gitu kan. Ya udah. Terus gua pernah pakai juga berhentiin hujan. Jadi itu yang pakai keris apa pakai yang bulu macan? Bulu macan. Pasan bukan bulu macan tadi ngomong. Bulu singa. Iya salah. Bulu singa. Jadi fungsinya tuh macam-macam bro. Oh jadi pawang bisa gini. Itu ada lu cara gimana itu? Jadi kalau bulu singa itu gue pernah pakai waktu gue lagi jalan sama cewek naik motor, nggak naik mobil, hujan. Naik motor. Iya. Terus gue baca doa, hujannya berhenti.
Udah. Sambil megang bulu itu. Enggak, bulu itu gue taruh di dompet, enggak gue pegang. Takut lah gue nanti dibilang ada kurang-kurangnya lagi sama tuh cewek kan, nggak Stres. mau lagi. Percaya aja gituan gitu ya. Iya, lagi pula nanti dibilang kamu stres ya kayak gini. Gue nggak mau lah, ya udah. Terus akhirnya gue itu kan, tapi dia bingung, kenapa kok mulut kamu komat kamit sih kayak gitu. Enggak, makan permen karet gue gitu kan. Ya udah. Gue bilang gini, banyak lah fungsinya. Iya, Bener-bener langsung reda tuh. ada. Terus kalau itu fungsinya tuh beda-beda bro. Soalnya kalau yang satu itu putih, yang satu hitam. Bulunya. Bulunya iya. Bulunya singa itu putih. Yang putih itu buat Ya fungsinya untuk yang hal yang baik lah. Kayak untuk nyembuhin orang sakit, pawang hujan. pawang hujan, bangkitin orang mati juga bisa. Bener tuh. Iya. Bulu macan. Mama lu aja bangkitin lagi. Gini bro, itu udah takdir. Jadi gue pernah coba ya berdoa, terus dalam mimpi gue dikasih tahu, kamu nggak bisa menghidupkan mama dan bapak kamu. Kenapa? Gue ngomong gitu kan dalam mimpi. Itu yang nanya siapa? Gua Lu nanya ke siapa? kepada yang datangin gue dalam mimpi. Oh, Gue bilang gini, aku kenapa nggak bisa bangkitin walaupun aku punya pusaka. Itu udah takdirnya dia. Dan nanti yang akan terjadi engkau kan tidak tahu katanya. Ya udah. Bener. walaupun udah lu coba. Udah lu coba belum? Waktu itu pernah gue coba. Jadi tapi bukan nama dia ya. Bukan bokap sama nyokap gue, sama orang lain. Hidup bro. Siapa? Temen gue. Yang bener. Iya temen gue mati. Namanya Friendly. Gua nggak bohong. Orangnya masih ada sekarang. Pada meninggal lagi. Jadi gini. Ini gue cerita ya. Ini real ya? Ini real. Namanya Friendly Tamba. Udah meninggal. Ya kan? Gue berdoa. Gue ngerokok dulu lah di kuburan kan. Kasih rokok sama temen gue. Lu komat kamit baca mantra lu katanya. Lu mau tau aja nih. Terus gue berdoa. Terus gue bawa mobil bro. Mobil temen gue. Grand Max. Gue pinjem kan. Gue masuk ke mobil Grand Max itu kan. Gue berdoa. Terus tiba-tiba pete bro. Pete nyamba itu kuburan. Wow. Kan udah dikubur. Iya udah dikubur. Heeh. Ada tenda-tendanya gitu. Tendanya rubuh bro. Pendeta pada kaget kan. Ini ada apa nih kan? Terus ada suara dari peti matinya. Udah mati bro. Bunyi. Oh bukain gitu. Enggak. Belum. Katanya udah dikubur. Iya udah dikubur. Udah dikuruk kan? Udah dikuruk. Taruh peti. Udah dimasukin kan? Udah dikuruk kan? Udah. Iya. Terus ditaruh Terus? di peti. Terus iya. Dimasukin. Udah ditaruh Kan peti taruh kan? peti terus dikuruk kan? Iya, dimasukin. Udah nggak bisa keluar Iya. lah kasarnya Iya. kalau nggak diuruk lagi gitu. Iya. Terus Terus gue berdoa. Ya kan? Gue dikasih rokok dulu. Marlboro waktu itu. Marlboro mentol sama temen itu gue. pakai bulu Bulu singa. yang putih Yang hitam. putih. Kita hitam. Enggak putih. Bulu singa yang putih kan gue bilang bulu singanya yang putih. Oh iya. Yang itunya hitam, naganya, naganya. Ada sarungnya. Terus gue bilang gini kan. Jadi kalau gue bilang gini kan sama temen gue, lu baca mantra ya kata temen gue. Lu mau tahu aja, bagi rokoknya. Ya udah dikasihkan. Terus gue berdoa. Lu nggak bilang gini, gue lagi makan karet gitu. Enggak, gue nggak bilang gitu. Terus gue bilang, mau tahu aja lo gitu kan. Gue masuk ke mobil Grand Max kan, mobil temen gue. Sakitnya dia udah mati nih. Pendeta udah siap-siap mau pergi kan. Udah ngubur kan? Iya udah ngubur. Terus tiba-tiba ada pete bro. Betul. Tenda rubuh. Terus tanah liatnya longsor bro. Terus ada suara dari peti mati. itu tanah liat. Tanah liatnya longsor. Terus peti matinya ini kan apa? Istilahnya kelihatan kan. Terus gue turun dari mobil Grand Max. Gue lari. Buka begitu kan. Dibuka kan, diangkat. Oh masih hidup. Tapi dia bilang gini bro. Temen gue. Gantian lah bro aneh. Maksud lo apa? Maksudnya yang gantian di siapa nih? Gua gantian masuk peti mati gitu maksud dia. Terus gua nggak terima kan, ya kan?
Gua lawan lah, gua hajar, gua piting gitu kan. Terus gua masukin lagi, gua suruh orang yang situ kan, masukin lagi di dalam peti. Kurang aja, Maksudnya gantian. mati nggak sih? Gantian mati. Kok bisa-bisanya dia bilang gantian dong gitu? Iya, Ngapain dia ngomong gitu? nggak tahu tuh orang kenapa bisa ngomong gitu. Bilang ke lu. Iya, gantian dong ada ini. Maksud lo apa? Iya, lu masuk peti, gua yang hidup mana? Dah kan lu udah hidup sekarang, udah hidup lagi. Iya, makanya masa gue yang mati, dia yang hidup? Lah, bilang aja, lu ini hidup, gue yang hidupin lagi, gituin dong. Iya, makanya gue bilang gini kan, enggak, gue nggak mau, enak aja lu udah hidup juga. Sekarang lu mau gue yang mati, gue nggak mau, lu yang harus mati lagi, gue bilang. Udah, Oh, lu hidupin lagi. iya masukin lagi. Mamanya sampai nangis. Nah, gue pulang bro. Itu orang yang nih. Jadi pas dia kan udah bangun nih, Iya, udah bangun terus lu debat tuh berdua set. iya. Nah, Gue berantem sama dia. Nah, lu suruh orang masukin peti lagi. Iya, gue suruh orang situ masukin peti lagi. Ngapain dia tahu Mas udah hidup orang mak? Ngapain dimasukin lagi? Gua nggak terima karena dia Nurut dengan orang itu. nurut, takut sama gua. Dia bilang gini kan, lu masuk, lu Ada orang tuanya ngeliatin. ada. Dengar dulu, gua belum selesai ngomong Iya, kan. Masukin peti. Gua bilang, masukin ini peti, kurang aja, udah hidup, masa gua yang suruh mati, enak aja gua yang hidupin gitu kan. Orang-orang situ heran kan, ya udah, masukin. Tapi yang pada saat yang mati hidup juga bro, makanya bingung kan, hidup juga. Jadi di situ waktu itu ada 4 orang yang meninggal, Baru apa udah? baru sama-sama mati, hidup lagi, Hidup semua. makanya gue bilang gila. Terus akhirnya gue bilang masukin lagi nih dalam peti, gue bilang gitu, kurang aja nih orang nih, udah Itu lu nyuruh yang ini semua, yang tukang gali enggak kuburan. maksudnya kok lu bisa yang lu apa gimana? Lu nyuruh yang hidup semua 4-4-nya itu masuk peti lagi. Bukan, temen gue doang. Temen lu doang. Nah, Iya. yang tiga orang itu kan ada 4 yang hidup tuh. Iya, Nah, 4 termasuk temen lu kan. iya. 3 itu Yang enggak 3. gua suruh masukin Berarti lagi. hidup enggak. lagi dia. Hidup lagi sampai sekarang. Dia nyariin gua, mana yang namanya Oh, aja. mau terima kasih. Apa Nggak tahu deh. Apa mau dia dapat ilham kali. apa mau ngatain lu juga? Enggak. Udah, mendingan lu yang masuk ke dalam deh. Enggak, dia dapat ilham kali, mau bilang terima kasih sama gua. Ah. Gila. Ya udah, akhirnya gua bilang masukin lagi di dalam peti. Masukin. Mamanya teriak-teriak kan. Oh. Terus gua pulang bawa mobil. Mamanya ngapain? Kedinginan. Teriak-teriak, nggak terima. Oh, nggak Anaknya yang digituin kan. Oh. Terus gue pulang bawa mobil kan, Gemek kan, temen gue punya. Terus lu langsung pas udah dimasukin diuruk lagi gitu. Diuruk lagi. Hah? Iya, gua piting kan, gua masuk, gua banting ke petinya. Wah, tutup nih peti gue bilang. Kurang aja udah hidup, masa gua disuruh mati gue bilang. Apa-apaan gue gituin kan. Ya udah. Dan lu nih, kan lu debat nih, saat lu nggak terima, nih keluarga dan sekitarnya udah tahu nih dia hidup lagi, des. Otomatis kalau misalnya orang hidup lagi, pasti semuanya pro untuk nyelamatin dia gitu loh. Tapi kenapa orang-orang semua sekitar pada takut sama lu kalau misalkan Nggak tahu. padahal dia ngeliat nih anak, apalagi orang tuanya gitu, apa kerabatnya atau saudaranya ngeliat, oh dia hidup lagi nih, pasti kan senang banget itu loh. Alhamdulillah hidup lagi. Ya tapi kan Pas gara-gara lu cuma karena lu debat doang, terus lu masukin lagi, iya, omongannya dia yang terus gua kan nggak lu terima. bisa digebukin kalau gitu rasanya. Tapi gua nggak digebukin. Gua nggak Lu digebukin. pasti kan keluarganya lu gimana sih? Anak gua dengar masih dulu. hidup. Iya kan, dengar dulu kan. Nah, habis itu gua ini kan, gua bawa mobil kan. Dihadang polisi gua di depan. Ini ada apa nih? Jangan-jangan gua mau ditangkap lagi. Tapi gua bilang enggak mungkin. Masa gua harus ditangkap sama polisi? Terus pakai kris. Ya, gua pakai kris akhirnya kan. Kris naga. Ya udah gua pakai lah. Pintanya. Gua pakai lah. Udah pakai yang putih kan? Gua pakai yang hitam. Putih kan yang buat tadi Iya. hidupin tuh. Iya, yang hitamnya gue pakai lah. Ya kan? Ya udah. Tapi ya ada akibatnya juga, Bro. Kalau kita nggak kuat. Enggak. Terus Ini kan gua ada tahu ya. enggak kan terus kan dihadang tuh polisi tuh ya kan, dihadang. Terus lu ngeluarin kris. Terus lu minta apa tuh? Minta supaya polisi itu takut sama gua. Bebas. Takut sama gua. Nah, terus akhirnya bebas bener. Polisi itu cuma ngadang, habis itu gua terekson pergi dia. Bilang, Oh, aman. Jadi iya. Jadi seakan-akan sampai sekarang tuh keluarganya atau sekitar yang nontonin itu
lupa semua sama kejadian itu. Bukannya lupa, ingat. Ingat. Iya, tapi nggak berani. Oh, nggak berani. Nggak gitu. berani sama gua. Kan, Itu dia. kan hal kayak gitu bisa dikasusin kan, kasarnya. Bisa. Orang udah hidup kok dulu lu kubur lagi gitu loh. Iya, tapi kan omongannya dia, makanya gue bilang gue nggak mau. Sekarang emangnya gue punya salah apa sama lu? Beruntung lu gua hidupin lagi gitu ya. Iya, makanya cewek-cewek situ bilang, oh gila hidup lagi nih. Siapa yang hidupin? Dia bisik-bisik. Si itu tuh yang lari-lari dari mobil nih. Yang rada-rada. Yang lari-lari kan Oh, dari iya. mobil. Gua lari-lari kayak kesetanan gitu, Bro. Oh iya. Gua aja dia. Ya udah gua bilang. Gua datangin dia kan, pertamanya debat lah. Terus dia bilang, "Lu masuk lagi nih gantian nih." Gua nggak mau mati, enak aja. Gua pernah masuk peti gua gituin. Emang enak apa masuk peti? Oh, lu pernah yang disuntik itu ya? Iya di Malang. Udah mati gua. Tapi ya kalau gua keluar kan, gua ngeliat tuh ada cewek berapa kan. Nggak banyak, Bro, yang datang ke peti mati gua, nggak banyak. Pincang itu kan. Iya, main pinjangin. Gua hantem. Temen gua ada orang Manado namanya Gesa, tolongin gua teriak. Tolongin gua, buka sendiri aja, gua juga diginiin nih. Ya udah, akhirnya gua ini kan gua dobrak. Gedor bisa tuh. Kan dikunci. Iya, dikunci kan. Kunci mati. Gua pakai berarti hancur. Kekuatan gua, iya pakai kekuatan gua. Hancur tuh. Wah, kurang aja lu. Nyuntik mati gua gitu. Ya udah. Diajak lah. Lu di peti itu udah berapa lama? Gitu. 3 hari, Bro. Hah? 3 hari. Waduh. Makanya gila dalam peti gini gua. Pakai jas. Iya benar gua enggak bohong. Iya. Iya pakai jas. Begini. Itu dari berapa ya? 2000 berapa ya? Waktu gua kelas SMA lah. Di Malang, gua kan masuk asrama waktu itu kan. Iya. Aduh. Parah. Gua dalam peti 3 hari gila. Iya, nggak makan nggak minum. Itu kan dikunci mati ya, gua dobrak. Petinya jatuh, wah gua keluar lah. Temen gua digituin kan. Terus lu nolongin temen lu satu lagi kan? Pasti. Iya, yang digituin kan. Siapa Geisha? Biasa iya. Ya dia kayaknya kayak udah mati ya. Gua coba lah pakai bulu singa gua. Kan udah mati gimana orang pas lu minta tolong dia nyaut kok. Iya dia nyaut. Tapi pas gua udah keluar dari peti, dia udah tepa di ini, udah tepa di rantai, nggak bernyawa lagi. Oh, udah nggak bergerak, udah nggak. Iya, terus gue bilang, oh udah mati nih, anjing lu bangsat lu gituin temen gue lu, gue hantem lagi tuh orang. Ya udah, gue pakai bulu singa gue untuk hidupin gue berdua kan, hidup. Terus dia bilang, Nggak ada petir. hah? Petirnya Hidup. nggak ada petirnya. Nggak ada petirnya, hidup tuh anak. Lu dia Terus kayak orang bingung gitu kan. Gua kenapa kata dia gitu kan? Kata Gesa. Terus gue bilang gini, enggak kenapa-napa udah ya. Dia bilang makasih ya jasanya. Ya sama-sama kata dia gitu. Ya udah. Jadi banyak loh, Bro, yang ditembak lah, yang dibacok lah. berarti gara-gara bulu itu, gara-gara Chris itu jangan-jangan. Ya pengen memiliki itu, tapi mereka nggak tahu dampaknya. Dampak apa tuh? Ya dampaknya kalau nggak kuat tuh gimana ya dibilangnya? Kalau kita pakai semaunya ada dampaknya, Bro. Makanya mungkin saat lu memiliki Chris itu atau bulu itu, lu bisa memprediksi bahwa nanti gua 2030 kayaknya gua mati nih. Iya, kayak Hah? gitu. Iya. Gara-gara itu. Iya, gue ditembak. Gue ditembak. Itu yang dipenggal. Dipenggal di Pekanbaru. Tuh. Jalannya pincang begini kan. Kepala gue udah putus dari leher. Oh, putus. Badan udah keluar darah. Terus ditenteng-tenteng tuh kan? Iya, ditenteng. Kepala lu Mau dibuang ambil gitu kan. pincang kan? Iya, mau pincang itu. Gara-gara kelapa sawit. Namanya kan. pincang. Namanya Sansan. Tuh kakinya panjang sebelah ya? Kecil sebelah. Iya, panjang. Kecil lah pokoknya. Bukan Iya. panjang, kalau panjang beda, Bro. Kecil Iya. sebelah. Iya, kalau panjang sebelah ya pincang jalannya. Iya. Coba lu. Oh, kaki lu panjang sebelah. Pokoknya kayak gitulah. Gini jalannya. Dipenggal kan. Terus orang-orang situ ngeliat, wah gila ada serigala nih. Serigala. Iya, Lu berubah gitu. singa, bukan serigala, singa. Serigala apa singa nih? Sampai mirip-mirip begitulah karena malam kan, gelap kan, warna putih. Dikejar sama mereka, hilang tuh singanya. Terus akhirnya dia bilang gini, wah
apaan tuh tandanya tuh, nggak ada yang gini. Hidup kali itu orang kan ya, bener, pala gue nyambung lagi bro. Pas dibawa, udah di tangannya tuh pincang, ya kan, lepas dari tangannya, nyambung lagi ke leher gue. Ya udah, gue bangkit lah, gue lawan lah dia tuh orang situ. Ya Langsung kebal kali lu ya? hah? Langsung kebal ya? Ya itulah, pokoknya kayak gitulah. Jadi kalau Langsung lu lawan, padahal kan dia bawa golok dia juga kan? dia bawa samurai panjang bro, Kelewang. samurai panjang, yang gue lihat samurai panjang, gue dipegangin gini, pegangin, dia udah pinjang gini mukulnya. Pertamanya gue nggak Lu dipegangin? Heeh. Pertamanya gue nggak kena kan, gue ngelak gini kan, ditahan, bangsat gue pegangin. Baru yang kedua kena, putus lah, Langsung putus itu? putus. Raya gue, Berarti langsung lu nggak tahu tuh roh lu kemana, lu nggak tahu, nggak sadar pada saat udah putus, lu nggak tahu diri lu kemana. iya pokoknya kayak gitulah. Tahu pas lu bangun lu udah hidup lagi aja gitu. Iya udah kayak gitu. Pokoknya lu ingat, pokoknya gua itu kayaknya gua disembelih, gua nggak tahu diri gua kemana, gua nggak ingat, gua Iya, ingatnya kayak gitu. pas gua hidup lagi gitu. Iya kayak gitu, banyak kayak gitu deh, ngeri banget kan. Gue bilang gini kan, wah ini mungkin karena pusaka yang gue punya, dan lagi pula karena kasih Tuhan sama gue, Lu berbuat baik terus ya, nolongin orang lu ya. sama Allah. Iya, lagi pula enggak gini loh bro, takdir itu tidak bisa dielakkan, nasib bisa dirubah, betul nggak? Betul. Iya kan? Heeh. Iya kan? Ada orang ditakdirkan harus meninggal, ada kayak gitu. Jadi kayak gitu bro. Makanya dibilang kan, ada yang bilang ngapain? Biarin. Apa tadi lanjut? Ditakdirkan orang apa? Ditakdirkan orang kaya, dia bakal kaya. Heeh. Ditakdirkan untuk meninggal misal tanggal berapa, itu nggak bisa dielakin, itu betul bakal Tapi lu terjadi. tahu lu bakal meninggal di tahun 2023. Karena- 2030. Karena kejadian waktu di Bandung itu 2000 berapa? 2013. Jadi ceritanya waktu itu gini ya, gua nginep lah di rumah, ya rumah saudara gua yang istilahnya dia baru lahiran ya kan. Terus gua tidur lah, gua nggak bisa tidur, gua ngerokok terus gua tidur. Tiba-tiba datang tuh ISIS, pakaian hitam-hitam semua. ISIS. Iya, hitam-hitam semua. Pokoknya sampai gua harus berantem lah sama banyak orang. Sampai lu tau nggak? Sampai badan kayak Triple X, terus Big Show, The Rock dateng bro ke Bandung. Makanya gue bilang gila. Badan fitness semua gede. Iya gede-gede. Gue cuma sendiri, bayangin, gila. Gini. Iya gede-gede semua. Gayanya gini. Enggak lah, itu gila bro. Terus gue bilang gini kan, wah gila, ngeri banget nih, gue harus lawan sendiri. Ya udah, gue lawan kan. Pak. Nah, Lu menang tuh. menang. Gue lawan semua. Itu berapa orang? Banyak bro, banyak banget. Segede Big Show lu menang. Big Show kan 2 meter anjir, 2,5 meter. Ada lah kurang lebih. Gua pakai jurus gua KTK, Kungfu Taekwondo Karate. Ya udah gua bilang. Tapi kan itu atas bantuan Chris juga kayaknya itu. Pakpuk, pokoknya gitulah. Wah, mampus lu mati lu. Ya udah. Bener kabur semua dia. Enggak, tepas semua kan. Kenapa sudah ngos-ngosan gua? Kasih minum gua, nih minum nih. Udah lega langsung apa sih? Gua langsung gitu kan. Terus gua pergi lah keluar kan. Nah, pas keluar gitu, ya udah diskusi kan, ngobrol. Yang lebih parahnya lagi bro, gua ngelihat ada orang punya tongkat Musa. Tongkat Musa bisa membelah lautan, makanya gua bilang Siapa? aneh. Beli Shopee kali ah. Enggak, tongkat Musa. Iya kan banyak loh. Obat Musa kayak garis listrik sih. Gus Samsudin beli di Shopee. Apaan? Ini enggak. Kris listrik tuh yang bisa nyetrum orang keluar listrik di krisnya. Nggak taunya di Shopee ada 30.000. Ya itu mah buatan bro. Iya itu kali aja buat Enggak, masa ini beneran. tongkat Musa ya Tongkat kali. Musa. Makanya gue juga bingung. Segede mana tongkat Musa? Pokoknya gede banget kan, Musa kan gede orangnya. Iya, panjang lah pokoknya. Gue bilang gila tongkat Musa. Gue bilang ya udah,
Kalau yang di Shopee itu Krisna itu bikinan bro. Iya. Iya, Bukan. gue tahu bikinan mainan, makanya gue bilang ke lu jangan-jangan itu tongkat musanya beli di Shopee. Enggak beneran. Dan itu jadi rebutan juga, makanya gue bilang Terus aneh kan. digunainnya buat apa itu? Kalau misalkan bener-bener tongkat musa itu? Bisa membelah lautan. Iya, sekarang di mana tongkatnya? Dimiliki sama orang waktu itu. Iya, sekarang di mana? Lu kenal gak orangnya? Itu harus dicari, itu bahaya itu. Pernah dicoba di Ancol, laut Ancol kebelah bro. Bener sumpah gue nggak bohong. Gila. Serius? Iya. Kok nggak pernah trending? Apa? Biasanya kan kalau ada apa-apa, apalagi Nggak lu tahu deh. nyobanya di Ancol kan orang-orang banyak, pasti kan ada berita atau apa. Nggak tahu deh. Pokoknya gitu deh. Aneh-aneh aja kan. Tapi lu ngeliat, Hah? apa cuma dikasih tahu doang? Apa? Kalau misalkan dia ngebelah lautan Ancol, Enggak. Jadi waktu itu gue dikasih tahu sama temen gue. Gue, lu datang ke sini deh cepetan nih. Dan lagi pula gue juga heran kan, kok ada apa nih? Gue lihat tanggalan kan, tanggal segini, hari ini hujan gede, pete di mana-mana. Wah bahaya nih gue bilang gitu kan. Emang kenapa? Nih ada keajaiban nih, laut Ancol kebelah nih. Gila. Dalam hati gue, masa sih? Gue bilang, bener bro. Lu pernah ngeliat hujan api turun nggak? Panah api. Mana api? Enggak. Nah api itu turun dari atas. Enggak. Itu kejadian di Bandung sama di Pekanbaru. Itu karena temen lu juga tuh, gara-gara tongkat musa itu. Bukan gara tongkat musa. Apa tongkat apa? Barang yang gue punya belum masih sama ini. Sama Ngapain minta panah api? Orang taruh ke bawah kebakaran semua yang ada. Apa? Iya, lu minta panah api, hujan panah apa? Hujan panah api. Iya. Iya kali, lu tega banget sih minta hujan panah api. Emang kenapa? Emang apa yang salah sama dunia ini lu sampai minta hujan panah api? Bukan. Gua Yang anehnya ISIS tuh nyamperin gua mulu. ISIS. Iya. Iya, incer aja ISIS. Dengan Chris lu bunuh aja ISIS itu. Gua nggak tegaan. Gua Ya terus gimana? ada bisnis. Masa ya lu namanya sebel sama ISIS, lu bikin hujan api? Iya bakal mereka semua. Iya, bukan dia doang. Yang kena tuh masyarakat biasa juga kena. Yang ada dunia ini hancur dong, kebakar baik. Namanya hujan kan hujan yang rata. Kena hujan. Panah api. Panah Iya, api. bukan lu bilang kan hujan panah api. Iya makanya. Berarti kan banyak kan? Iya makanya gue bilang, aduh gila gue bilang. Terus gue tanya kan, Terus gimana tuh pas turun tuh jatuhnya kemana? jatuhnya ke yang ISIS itu sama ininya, sama itunya, sama grup-grupnya yang lain. Tapi yang putih selamat. Jadi Yang paling parahnya, lu nurunin panah apinya langsung ke area ISIS itu. iya, Hah? gue berdoa. Terus akhirnya turun lah. Pertama ada suara trompet gitu kan, sangkakala kan. Kiamat dong. Ya pokoknya kayak gitu. Pokoknya kalau udah ada trompet sangkakala itu udah kiamat. Itu sekali tiup aja, cuma kayak ngambil napas aja, ketiup dikit, itu setengah bumi udah hancur tahu. Iya makanya. Bayangin Gimana aja. kalau di trompet panjang, wah, udah rata ini mah, udah nggak berbentuk dunia ini. Makanya. Terus kenapa bisa di trompet itu? Siapa yang trompet? Ya malaikat pada ngeliatin kan, gila, parah kan ini. Gue doakan. Terus akhirnya habis itu turunlah itu hujan Tapi api. kok pas di trompet kagak terjadi apa-apa dunia ini? Apa? Nggak ada terjadi apa? Enggak, jadi gini bro. Kejadiannya itu waktu itu di Bandung ya. Gak tahu kenapa itu terjadi bro, di Pekanbaru juga iya. Ini real kan? Hah? Real. Ini real. Gua nggak bohong. Gua nggak gila ya. Gua bener gua ngomong. Itu hujan api. Bener. Gua berdoa dalam hati. Terus udah, Buat ke ISIS kan? iya antem. Kena semua ISIS tuh. Kebakar. Oh ampun Yesus, ampun nih. Bilang sama gue Yesus. Lah, emang ISISnya bukan orang Islam? Nggak tahu deh. Makanya gue bilang gue juga bingung. ISIS itu agamanya apa ya? Kalau dibilang Islam tuh nggak ngajarin kayak gitu. Ini kali tanpa agama. Islam tuh nggak ngajarin kayak gitu. Tapi kan pakaian Islam kan? Makanya pakai kerudung ya kan, jilbab. Pas dibuka jilbabnya cowok. Hah?
Pas dibuka jilbabnya atau cowok? enggak cewek, Oh, cewek. tapi cowoknya ada, makanya dibilang itu kan lagi diberantas, makanya pakai panah api, kebakar. Ampun Yesus, ampun. Makanya dibilang aneh, masa gue dibilang Yesus. Sama ISIS. Entar dulu, sama mantan cewek gue juga iya, yang orang apa ya dibilang ya, orang ini Palembang Manado, orang Palembang Manado bro. Tikus ya? Apa tadi? Nggak ada. Hitam lewat, sumpah. Orang Palembang Manado bro, dia. Jadi waktu itu gue bawa Innova ya, jalan sama dia. Kotu, dia ngajakin Kotu, gue nggak tahu kenapa dia ngajakin Kotu kan. Gue ngeliat naga bro, nyumbu api Di mana? di Kotu Orang-orang lihat gak? waktu itu. Apa lu doang yang lihat? Gue ngeliat, tapi cewek itu ngajakin gue kan, ayo kemana? Udah ayo kan nih. Enggak, gue nggak mau. Gue ngeliat ada Lamborghini datang, Porsche, Ferrari, gila. Ada apa nih? Pakai di Kotu semua, gila tuh gue. Gue bawa Innova, gue bilang itu. Platnya B8005DB, bos DB gue bilang. Ya udah, gue bilang gini, wah, naga bro, naga nyembuh api. Gue bilang, wah, Dia nyemburnya kemana itu? ke badan gua, gila panas banget. Gue liat, naga gila, atau gue bilang parah nih. Terus lu teriak dong. Hah? Gue doa, enggak, gue tahan apinya, gue doa. Gue turunin hujan, akhirnya naganya terbang ke atas. Hujan tuh. Terus Hujan. yang di kota bubar dong. Bubar semua. Jadi dia cewek ini nanya kan, kamu kenal Aristo nggak nih? Aristo siapa? Aristo Pareaji gitu. Oh yang itu yang bisa gede kecil gitu, yang dari bocah bisa gede gitu. Iya bro, cuma gara-gara buka kitab bisa gede kecil ya, aneh kan? Dari balita segini bro, bisa gede kayak orang dewasa, bayangin. Emang sebenarnya umurnya berapa? Masih balita? Hah? Balitanya dia? Sebenarnya umurnya dia berapa? Umurnya dia? Masih balita. Paling umur 3 tahun, 2 tahun. Dia bisa gede, bisa langsung gede, bisa langsung kecil, bisa dikecilin lagi gitu. Iya, karena cuma buka kitab doang. Makanya aneh kan? Makanya kitab yang jatuh dari langit itu pada direbutin banyak orang bro. Benar. Apa itu kitab yang jatuh dari langit apa itu? Yang gue pernah dengar ya, ada Judaism, Talmud, ada apa lagi tuh, banyak lah. Ada Yellow Bible, terus apa lagi tuh, pokoknya ada lah, banyak lah. Hanya kalau dibilang gini ya bro, ya, kalau gue bilang ya, kitab yang jatuh dari langit itu ada yang bawa, ada yang milikin. Entah malaikat kah yang jatuh dari surga kan, yang ke bumi kan, entah orang yang udah mati ya kan, yang di sana diutus oleh Tuhan untuk datang lagi ke dunia untuk suatu misi, bisa aja kan. Nah itu kitabnya ada bro, dan orangnya juga ada. Makanya kalau dibilang kan apa ya, dunia ini tuh ada keanehan, emang ada. Oke. Jadi pada intinya nih kan kita masih ngomongin tadi tuh bulu singa kan sama Chris. Nah, maksudnya kalau misalkan orang lain nih dapat benda goib kayak lu nih, itu ngejaganya tuh harus kayak gimana sih sebenarnya? Ya harus simpan baik-baik. Kita harus ngegunainnya. Kita harus pakai pada tepatnya, gitu loh. Jangan sembarangan, semaunya kita. Misalnya kita gini, gue pengen hitam nih, baru putih, nggak bisa kayak gitu. Karena gini ya, kalau gue awalnya kan ada yang nanya sama gue, hitam dulu atau putih dulu, aneh. Cewek yang nanya belum, mantan gue bilang gini, pada mulanya Allah tuh menciptakan manusia itu besi putih tanpa dosa, ya putih lah dulu. Enggak lah, hitam dulu. Enggak, putih dulu baru hitam, gue bilang. Ya udah, ya gitu gue. Iyalah, makanya sekarang gini ada pertanyaan nih datang sama gue, ya kan, dibilang gini, Allah itu kan maha tahu, ya kan. Panjang aja. Iya, Allah itu maha tahu. Orang Papua yang nanya kan,
Nah, dibilang Sebelah dong. iya, Allah itu maha tahu, ya kan. Nah, Melihat. kenapa? Iya, dia dibilang ini. Kenapa waktu dia mau makan buah itu, kenapa dibiarkan? Nah gitu kan. Sekarang gini, gua kasih tahu kan sama dia. Tuhan itu memberikan kebebasan kepada manusia. Diciptakan dia putih dulu, dua-duanya, ya kan. Dikasih inilah apa pengetahuan yang baik dan yang buruk di Taman Eden, ya kan. Waktu di surga sana. Nah, ketika saat itu udah dikasih pete bro, dikasih kayak api gitu. Pete Hah? pete kayak ringka kayak kilat gitulah. Petir. Iya pete Oh iya, kilat. nggak bisa ngomong R ya. Iya gua nggak bisa ngomong kayak kilat gitu kan. Jadi untuk menjaga buah itu jangan dimakan, ya kan. Nah pada suatu hari itu yang udah ditentukan, iblis itu keluar dari kandangnya bro, berupa ular, ya kan. Berupa ular, ya kan. Ya udah disuruhlah makan, dibujuklah Hawa itu makan kan. Ya udah, pertamanya diskusi gini, dialog kan, tapi karena dengan kata-katanya ular itu dibilang kau akan seperti Allah, kau tidak akan mati kan. Ya udah, tertarik Udah. lah. Hah? Ya udah, ini udah makin panjang nih, waktu udah makin malam juga nih. Iya. Ya kan, mendingan cerita ini kita lanjutin di Besok aja. di video selanjutnya aja. Oke. Ya kan? Iya. Pada intinya kan ini kita ngomongin keris nih sama Bulu singa. singa ya kan, ini udah kelar nih. Pada intinya punya masukan nggak pada orang-orang yang mungkin ngalamin hal sama kayak lo nih, buat ngejaganya gimana? Kira-kira Gini, sebenarnya simpel, nggak usah dipanjangin lagi, udah langsung ke intinya, clear dah, jangan lu panjang lagi, udah mendingan nanti kalau misalkan mau panjang kita buat video yang lain ya. iya ya. Udah, terus gimana? Apa tadi ininya? Ya kan tadi kita ngomongin sebuah benda goib yang dikirimkan kepada seseorang yang terpilih lah, kayak contohnya kayak lu kan, contoh lu dikirimin benda goib ya kan, yang katanya apa, buat apa tuh, buat jaga-jaga ya kata lu ya, buat pegangan lu lah kasarnya, Iya. yang katanya jangan sembarangan makainya gitu Iya. ya. Jadi pendapat tuh dan masukan lu nih untuk orang-orang yang mungkin ngalamin hal yang serupa. Jangan gua. Iya, dengan Iya, serupa. saran gua ya kalau punya barang kayak gitu ya jangan sembarangan dipakai, dekatkan diri sama yang di atas, Tuhan. Itu aja lah, banyak buat baik. Karena hidup ini kalau dibilang ada lagunya kan, hidup ini adalah kesempatan, ya kan. Itu lagu apa itu? Ya itu lagu. Ada lagu kayak gitu. Oh ada. Ya Ada. gua nggak tahu lah, pokoknya ada lah ya. Iya, kesempatan. Pada intinya mungkin kalau misalkan mau dipakai untuk hal-hal yang baik ya. Iya, kayak gitulah. Untuk hal-hal yang baik. Jangan sembarangan lah. Sembarangan. Dan yang paling itu jangan sombong. Kan ada orang yang punya kayak gitu kan, soal nggak jago kan. Oke. Nah itu dia. Oke guys, Apa? itu kita sudah sampai hampir berapa menit sini? Berapa menit ini? Berapa menit ya kita ya? Wah, hampir sejam guys. Kita bercerita. Mungkin untuk segmen kali ini, episode pertama ini kita selesaikan saja sampai sini karena sudah terlalu malam juga, dan kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap pantau terus video kami. Tetap di channel apa ya? Pokoknya channel juga masih dipikirin sebenarnya. Oke, thank you very much untuk semua yang masih bukan yang masih, untuk semua yang nonton dari awal sampai akhir, walaupun kadang ada ngalor ngidurnya ya kan, tapi tetap ini cerita real ya. Real. Bukan Bukan halusinasi. tapi lu normal kan, gak gila. Enggak, gua nggak gila, gua normal. Tuh guys, tetap nikmatin apa yang kita ceritakan di sini. Pokoknya salam misteri. Misteri. Oke.